Warga pun terheran-heran karena menemukan Romi keluar dari kuburan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dewa Ruci di channel Kisah Misteri. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah nyata yang berjudul Di Gondol Lampor. Sebelum kita memasuki alur ceritanya, alangkah baiknya buat sahabat-sahabat misteri dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi membawakan kisah-kisah misteri di seluruh Nusantara. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung memasuki alur ceritanya. Cerita ini berawal dari seorang anak yang masih sekolah. Tepatnya anak itu berumur 10 tahun. Tentunya anak seusia itu masih duduk di bangku sekolahan. Ayah sang anak itu mendidik sangat keras sekali. Gunanya agar anak itu mau belajar. Tetapi di tempat sekolahannya, teman-temannya selalu saja mengajak sang anak itu untuk membolos. Dan kebetulan sekolahan itu pun sangat tidak nyaman bagi sang anak itu. Suatu ketika anak itu ketahuan oleh bapaknya yang bernama Rohman sedang membolos. Bapaknya mengetahui Rohman sedang bermain di kebun ketika jam pelajaran masih berlangsung. Alhasil bapaknya mengejar Roni hingga ke ujung desa. Karena ketahuan bapaknya akan marah besar, Rohim pun akhirnya mencari tempat persembunyian. Ia pun menemukan sebuah tempat yang aman dan jauh dari penduduk. Tempat itu berada di pemukiman warga. Di sana ada sebuah tempat yang digunakan untuk menyimpan keranda dan alat-alat mengurus mayat. Rohim bersembunyi di sana sembari menutup dirinya dengan tas. Tubuhnya sengaja dibuat serendah mungkin agar tidak terlihat oleh orang-orang yang ada di sekitaran. Alhasil, pilihan Rohman pun benar-benar ajaib. Bapaknya tidak bisa menemukan Rohman yang bersembunyi di tempat tersebut. Mengetahui hal itu, Rohman pun memiliki dua keputusan, yaitu lanjut bermain atau tetap bersembunyi. Karena tubuhnya lelah dan rasa ketakutannya tiba-tiba datang, Romi pun memutuskan untuk bersembunyi. Lambat laun, dia pun tertidur di tempat itu. Singkat cerita, Rohim pun tiba-tiba bangun. Dan Rohim pun merasa lemas sekali. Di saat Rohim terbangun dari tidurnya, ada suara nenek-nenek yang membisiki di telinga Rohim. Nenek-nenek itu pun memakai kebaya dan berambut putih. Tubuhnya sudah keriput sekali. Tetapi nenek itu tidak berani untuk menunjukkan wajahnya kepada Rohim. Nenek tua itu pun bertanya, "Lagi apa kamu di sini, Nak?" Romi yang setengah sadar langsung menjawab pertanyaan tersebut. "Lagi ngumpet, Mbah." "Kenapa ngumpet?" "Soalnya saya dikejar-kejar Bapak." Romi pun menggosok-gosokkan kedua matanya dengan tangannya. "Kenapa bisa dikejar Bapak?" tanya sang nenek. "Soalnya aku bolos sekolah, Mbah. Bapak marah," jelasnya Romi. Saat itu Romi belum tahu siapa nenek-nenek misterius yang ada di hadapannya. Lalu hanya mengetahui kalau nenek-nenek itu sangat iba kepadanya. "Ya sudah, ikut simbah keliling mau." "Keliling-keliling kemana, Mbah?" "Keliling-keliling desa ini."
Romi pun hanya mengangguk. Nenek-nenek itu pun tidak pernah membalikkan wajahnya ke arah Romi. Tetapi tiap kali Romi ingin melihatnya, nenek-nenek itu selalu memalingkan wajah, seperti ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Dan pada akhirnya Romi pun menuruti kata-kata sang nenek. Dan Romi pun disuruh untuk menaiki keranda. Romi pun menurut. Lalu Romi disuruh lagi untuk memegang erat-erat tubuh sang nenek itu. Dan beberapa saat kemudian, keranda itu pun mulai bergerak terbang, layaknya seperti alat transportasi. Dan keranda itu pun mulai mengitari wilayah kampung. Romi bisa melihat aktivitas warga secara jelas. Ada yang sedang warawiri ke sana ke sini, ada yang sedang baru selesai melakukan pekerjaan, ada yang hendak berbondong-bondong akan pergi ke pasar. Aktivitas warga begitu sangat jelas. Romi sendiri sampai tak percaya dan terkagum-kagum melihat hal itu. Nenek tua itu kembali mengajukan ke arah yang lain. Kali ini ia akan mengajak Romi ke sebuah tempat yang berada di Gunung Sumbing. Sesekali Romi mencoba untuk mencuri-curi pandangan agar bisa melihat siapa nenek itu. Namun begitu Romi akan mencuri-curi pandangan kepada si nenek tersebut, si nenek itu seperti mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Romi. Romi menghentikan usaha yang sia-sia itu saat keranda yang ditumpanginya sedikit merendah di sebuah desa yang berada di Gunung Sumbing. Keranda itu berhenti di sebuah cungkup yang berada di sana. Kali ini ada perbedaan yang sangat jelas. Romi pun mengikuti sang nenek itu. Ketika Romi sedang mengikuti nenek itu pun menyapa seseorang di wilayah itu. Karena yang disapa oleh nenek itu membawa makanan, akhirnya Romi pun ditawari makanan oleh teman nenek itu. Tetapi Romi menolak. Alasannya Romi tidak lapar. Teman dari nenek itu pun tidak berhenti untuk menawari Romi kembali. "Dik, kamu mau ini ketan goreng," senyum ibu itu. Namun Romi yang belum terlalu lapar, ia menolak tawaran baik ibu itu. Enggak bu, saya masih kenyang," jawab Romi. Ibu itu hanya tersenyum. Romi kembali terdiam di saat nenek itu sempat berbicara sesuatu kepada si ibu itu. Pembicaraannya tidak cukup jelas karena intonasi dan nada bicara mereka terlalu keras. Romi pun hanya bisa terdiam sambil menunggu pembicaraan itu berakhir. Tetapi di saat hari mulai gelap, nenek itu mengajak Romi untuk kembali lagi ke cungkup tempat penyimpanan keranda. Mereka berdua kembali menaiki keranda yang ada di cungkup itu dan kembali ke tempat semula. Ketika keranda yang mereka tumpangi telah tiba di cungkup tempat semula, Romi mendengar suara teriakan yang menyebutkan namanya. "Romi, Romi, kamu di mana?" teriak para warga. Warga pun tidak hanya berteriak, tetapi juga membawa peralatan-peralatan agar bisa dibunyikan. Mendengar itu, sang nenek yang membawa Romi pun menoleh ke arah warga. Tak lama berselang, warga pun meneriaki Romi lagi. "Romi, kamu di mana? Romi, kamu di mana? Ayah kamu sangat khawatir dengan keadaanmu." Sebenarnya Romi ingin menjawab teriakan itu, tetapi Romi tidak bisa. Sepertinya mulut Romi sedang dikunci. Karena Romi berontak, akhirnya nenek itu pun memalingkan wajah
persis di hadapan Romi. Dan wajah itu penuh dengan belatung. Tidak hanya belatung, tetapi kulitnya pun semua terkelupas. Ketakutan Romi pun menjadi-jadi. Akhirnya Romi pun bisa keluar dari keranda itu. Setelah Romi sudah terbebas dari keranda itu, Romi pun berlari menghampiri para warga. Warga pun terheran-heran karena menemukan Romi keluar dari kuburan. Akhirnya salah satu warga menanyai Romi, "Romi, kamu dari mana saja? Ayah kamu panik mencari-cari kamu." Romi pun menjawab sembari menangis, "Iya, barusan Romi dibawa oleh nenek-nenek terbang memakai keranda." Warga pun panik mendengar kesaksian dari Romi. Akhirnya tanpa berpikir panjang, warga pun membawa Romi pulang ke rumahnya karena takutnya ada sesuatu yang terjadi yang tidak diinginkan. Setelah sesampainya di rumah, ayah Romi pun bahagia melihat Romi. Dan ayah Romi pun berkata kepada Romi, "Kamu dari mana saja, Nak? Maaf ya, Romi tadi takut sama ayah karena Romi tadi ketahuan bolos oleh ayah." Ayahnya sebenarnya di sini ingin memarahi Romi, tetapi melihat Romi ketakutan dan gemeteran, ayahnya pun tidak jadi untuk memarahi Romi. Akhirnya Romi pun menjelaskan kronologi yang terjadi kepada ayahnya. Setelah mendengar penjelasan dari Romi, ayahnya pun memeluk Romi dengan kencang dan menanyakan kepada Romi, "Romi, di saat tadi Romi diajak jalan-jalan, apakah Romi ditawari makanan?" "Iya ya, Romi ditawari makanan." Ayahnya pun mulai panik. Akhirnya ayahnya bertanya lagi kepada Romi, "Terus Romi makan gak makanan itu?" "Enggak ya." Mendengar penjelasan dari Romi, ayahnya pun lega. Tetapi Romi bertanya kepada ayahnya, "Memang kenapa ya kalau dimakan?" Untungnya Romi tidak makan. Kalau tadi Romi makan, maka Romi tidak akan bisa kembali lagi di dunia nyata ini. Romi pun kaget mendengar penjelasan dari ayahnya. "Loh, terus Romi kemana?" "Romi akan dibawa ke dunia gaib. Kemungkinan besar Romi kembali ke dunia nyata itu sangat kecil sekali." Ya, memang warga di sekitaran sini pernah ada yang mengalami dibawa oleh keranda. Ayahnya pun menjawab, "Ada, Nak. Itu terjadi 20 tahun yang lalu. Dan kejadian itu menimpa adik ayah sendiri." Sembari cerita, ayahnya pun ingin meneteskan air mata. Tetapi Romi ingin tahu kelanjutannya. Setelah ayahnya Romi diam begitu lama, Romi pun bertanya lagi kepada ayahnya, "Ya, terus bagaimana kelanjutannya?" Ayahnya pun akhirnya meneruskan ceritanya yang tadi. "Begini, Nak. Ayah dan adik ayah waktu itu sedang bermain petak umpet. Karena ayah dan adiknya ayah bersembunyi di mana yang tidak bisa ditemukan oleh orang lain. Makanya ayah dan adik ayah pun bersembunyi di kuburan. Tepatnya kuburan itu yang tempat tadi kamu bersembunyi ketika dicari oleh ayah. Beberapa jam kemudian, adik ayah pun tidak bisa ditemukan. 3 hari kemudian, warga setempat pun ramai-ramai membacakan doa bersama dan dipimpin oleh satu kiai. Kiai itu pun berkata kepada ayah bahwasanya adiknya ayah tidak bisa kembali lagi
karena sudah memakan makanan yang disajikan oleh setan. Setelah ayahnya Romi menceritakan kejadian itu kepada anaknya, ayah Romi pun memeluk Romi dengan kencang seraya berkata, "Untungnya kamu tidak memakan makanan yang sudah ditawarkan oleh makhluk halus." Ayah tidak mau kehilangan Romi karena ayah sudah kehilangan adik kandung ayah sendiri. Itulah kisah yang saya bawakan pada kesempatan untuk hari ini. Jika ada salah dalam kata-kata yang keluar dari mulut saya, maka saya benar-benar minta maaf. Saya Dewo Ruci, pamit undur diri.